Anaknya mana? Hai. Oh, belum ada nyalainnya videonya. Ini nyala terus. Ini satu. Nah, satu stok yang lain belum nyala. Dia lupa di boro-boro ya video. Videonya tolong dinyalakan dulu ya sebelum kita mulai. Nah, Nyalakan dulu. Yang belum nyalakan dulu, yang belum. Yang lainnya mana ya? Cepetan yo. Yang lainnya. Cindy, RR, Siva, Ilham, Naila, Regita, Andika, Rizky, Muhammad Rizky, Ike, Tri Kurniasih, Tias, Fatih, Hilma, Farah Hanum, Vina, Gagah, Restu, Chelsea, Rizky, Putri. Nyalakan dulu ya. Jangan dimatikan. Dimatikan berarti nggak lihat kalian. Masih banyak banget yang dimatikan ya Pak. iya. Ya yang belum dinyalakan videonya nyalakan dulu ya. Ayo. Sebelum Bu Eti mulai. Udah ya, Bu Eti mulai aja ya. Yang nggak mau dinyalakan videonya, Bu Eti harap kalian mau menyalakan videonya biar Bu Eti tahu. Buat presensinya Bu Eti juga ya. Kalau yang nggak dinyalakan malah nanti Bu Eti curiga kalian nggak mengikuti tapi cuma itu dok, masuk Zoom dok. Tinggal. Ya nanti Bu Eti anggap tidak masuk aja lah kalau kayak gitulah ya. Yang nggak dinyalakan nggak apa-apa, Bu Eti anggap nggak masuk aja. Bisa dimulai ya. Kalian mendengar suaranya Bu Eti dari situ? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Eti ingatkan lagi videonya dinyalakan dulu. Kalau mau dianggap masuk sama Bu Eti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai.
Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, jangan lupa ya, tetap jaga imun supaya baik ya. Kita hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran prakarya. Kemarin kalian sudah menonton sebuah video ya, 2 video ya. Cara membuat kerajinan yang berbasis campuran. Campuran itu gabungan dari 2 atau 3 benda. Misalnya plastik dengan batu. Misalnya batu dengan tembaga, ya kan? Ya. Nanti kalian itu tugasnya membuat kerajinan yang berbasis campuran ya. Kalian boleh menentukan, terserah yang ada di lingkungan sekitar kalian aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, yang ada di lingkungan sekitar kalian, pembuatannya nanti difoto, ya, difoto, tidak usah di video, foto aja. Nanti kirim ke Bu Eti, yang nomor ada di grup Mapel Prakarya kelas 9, ya, bukan nomor HP pribadi, tapi yang ada di nomor WA grup Mapel. Oke ya? Nanti kalian boleh menggunakan fungsi pakai ataupun fungsi hias boleh. Kalian pilih aja, fungsi hias boleh, fungsi pakai juga boleh ya. Jadi Bu Eti tidak memaksakan harus menggunakan fungsi hias atau fungsi pakai, tapi kalian sesuaikan sendiri dengan bahan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Bu Eti yakin kalau kalian itu rumahnya berjauhan, pasti bahan yang ada di sekitar kalian itu beraneka ragam. Tidak cuma 1 atau 2. Ya tidak? Iya ya. Nanti kalian tugasnya yaitu membuat kerajinan baik fungsi pakai maupun fungsi hias. Kalian itu bebas memilih. Yang penting 1 minggu pertama nanti adalah nilai yang maksimal. Setelah dari itu nilainya itu biasa. Jelas ya? Jelas ya? Ya, Bu Eti mau mengingatkan yang belum mengikuti ulangan. Bu Eti absen di sini aja ya. Nanti tolong sampaikan ke teman kalian yang belum mengikuti supaya silahkan segera mengikuti. Karena apa? Untuk pengisian nilai tidak kosong. Jelas ya? Tolong nanti sampaikan ke teman kalian yang belum mengikuti harus segera mengikuti. Linknya sudah ada di grup Mapel ya. Masih kan? Masih, ya masih. Untuk kelas 9A, 9A itu sudah semua. 9B yang belum, 9B yang belum, ada Dadung, ada Galih Cikal, ada Ramaiza, dan Rifai. Tolong yang kelas 9B nanti tolong sampaikan ya. Terus yang kelas 9C, ada Danis, ada Fadlan, dan ada Muhammad Satria. Itu yang 9C. Yang 9D cuma 1, Ridho Anjar. Kelas 9E ada 1 juga, Safik. Kelas 9G ada Gian Adi sama Nathan Surya. 9F ada Beni, ada Hanif, dan ada Kaila Arya Satya. Kelas 9H itu ada Bobby, ada Leoma, ada Yanuar. Tapi ada 1 anak yang belum mengerjakan, tapi cuma absen aja. Ya, itu tolong sampaikan ke teman-teman kalian yang belum mengikuti untuk segera mengikuti dan supaya nilai itu cepat masuk ke Bu Eti. Ya. Supaya nilai itu cepat masuk ke Bu Eti dan nanti kalian sudah punya nilai.
Bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan seadanya saja. Seadanya saja. Karena apa? Untuk mengisi nilai daripada kosong. Nggak apa-apa PJ 50-50, yang penting ada nilainya. Ya, daripada Bu Eti pusing, kamu nggak ada nilainya, nanti kosong, kalian sendiri yang kasihan. Tapi menurut Bu Eti, kamu kalau mengerjakan semaksimal mungkin, jangan semaunya sendiri ya. Udah kelas 9 ya, udah harus lebih dewasa menyikapi semua itu. Guru ngasih tugas ke kalian itu sudah dipertimbangkan waktunya. Jadi, kalau kalian itu mengumpulkan tugasnya sesuai dengan jadwal, pasti tidak akan menumpuk-numpuk yang akan tertumpuk sehingga menjadi kamu malas mengerjakan. Ya tidak. Kalau ada waktu kerjakan kirim, kerjakan kirim, kerjakan kirim. Nah, itu yang bagus supaya tidak menumpuk. Kalau menumpuk, sudah terlalu menumpuk, lama-lama kamu malas mengerjakan. Jangan seperti itu ya. Sudah kelas 9, sebentar lagi kalian lulus, ya. Harus mempunyai nilai yang maksimal. Supaya apa? Membuat bangga orang tua kalian. Tidak mengubah-ubah kuota, hanya ikut Zoom tapi tidak pernah mengumpulkan tugas. Sama aja bohong. Ya tidak? Ya. Dikerjakan ya tugasnya ya, yang belum ya. Ya, kalau yang sudah mengumpulkan, mungkin Bu Eti belum koreksi, ya. Mungkin belum Bu Eti koreksi, tetapi di tab itu sudah ada waktu dan tanggalnya. Jadi Bu Eti tahu, oh kapan ini anak mengumpulkan, oh jam berapa ini mengumpulkan. Sudah ada datanya semua. Jadi kalian tenang aja kalau yang sudah mengumpulkan tugas, ya, mungkin Bu Eti belum memasukkan, tapi kalian sudah mengumpulkan, pasti akan Bu Eti nilai. Jelas ya? Ya, sekarang kita buka buku prakaryanya, sebelum nanti kalian ada tugas terstruktur dari Bu Eti, yang dikumpulkan. Silakan kamu sekarang buka halaman 11. 11 Bu Eti jelaskan dulu tugasnya. 11 yang LK1. Sudah ketemu yang tabel? Sudah ketemu yang tabel? Sudah ya? Itu tugas mandiri, bukan kelompok. Kalau di situ kan tulisannya kelompok ya, tapi Bu Eti kepengennya kamu itu individu. Di halaman 11. Kolomnya nanti ditambahi 1. Kolomnya ditambahi 1. Kolom pertama bentuk, kolom kedua fungsi, kolom ketiga bahan. Sudah? Kolom pertama bentuk, kolom kedua fungsi, kolom ketiga bahan. Kolom keempat, apa yang dikurangi atau ditambah dari produk utamanya. Ya, dari produk utamanya. Dan yang terakhir adalah teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya. Jelas ya? Kolom pertama bentuk, kolom kedua fungsi, kolom ketiga bahan. Ya, bahan dan alat, tambah lagi, bahan dan alat. Yang berikutnya
apa yang dikurangi atau ditambah dari produk itu, dari asalnya. Terus yang terakhir, tekniknya. Sudah jelas? Nanti kalian menjawab, ya, menjawab 5. Kalian lihat dulu di sekitar rumah kalian, pasti kan banyak perabot ibunya kamu ya. Ya, di situ kalian bisa mengamati dan bisa melihat mana yang campuran, kamu yang ambil, nanti kamu identifikasi. Jelas ya? Tugasnya jelas ya? Ya. Silakan nanti dikumpulkan, dijapri saja boleh kalau kalian itu tidak mau di grup. Karena ada yang bilang kalau di-share di grup, nanti teman kalian itu mencontoh. Ya. Ya, nanti kalian boleh japri ke nomor yang ada di grup Mapel ya. Bukan nomor yang lain ya. Ya, nomor yang ada di grup Mapel. Terus Bu Eti akan melanjutkan lagi yang kemarin ya, yang kemarin kalian semak, perhatikan supaya kalian mudeng. Sebentar lagi juga PTS. Ya. PTS-nya kita ambil materi dari pengolahan. PTS-nya. Pengolahan ya, dari awal sampai akhir kalian sudah harus belajar itu, kalian perhatikan yang kemarin itu buat PTS, materinya cukup banyak. Kalian juga boleh melihat referensi di Google, boleh, kalau kalian nggak mudeng. Ya, tetapi Bu Eti ambil yang pengolahan. Jelas ya? Ya. Materi Pak Haji tadi. Kemana sih, sampai mana ya? Nah ini. Ya apa ini? Ini Pak Haji. Bawahnya lagi. Nah. Nah, ini Pak Haji aja lah. Nanti mau lihat orangnya. Ya, kalian perhatikan. Kita akan meneruskan tentang merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran deformasi. Kemarin sudah Bu Eti jelaskan deformasi itu apa ya. Hal mendasar yang sangat mempengaruhi terbentuknya rancangan baru yang mengarah pada tingkat kepuasan pada penghasil. Ini yang kemarin. Deformasi itu ya, itu prinsipnya. Hal mendasar yang sangat mempengaruhi terbentuknya rancangan baru yang mengarah pada tingkat kepuasan pada hasil karya. Jadi pengrajin itu harus mengerjakan secara maksimal supaya dia puas dengan hasil karyanya. Kalau hasil karyanya bagus, dia pasti kan rasa bangga pada dirinya sendiri ada. Oh iya, aku puas banget kalau membuat yang kayak gini, bagus. Nah, itu salah satunya.
Yang kedua, dengan cara menyederhanakan bentuk kerajinan, dapat pula dilakukan dengan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Contohnya, kalau kalian itu sudah melihat bentuk aslinya, tetapi kalian kurang sreg, boleh kalian rubah bentuknya ke bentuk baru yang belum pernah kalian lihat. Ya, itu deformasi bisa mengurangi dan bisa menambah supaya menjadi produk yang benar-benar baru. Ya. Terus berikutnya, perubahan bentuk harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Jadi, kalau sekarang kan ada before sama after ya. Iya ya. Lah, sebelum itu kalian juga harus lihat dulu, oh bentuk aslinya seperti ini. Nanti kalau saya mau ganti, kalau saya mau tambah dan kurangi biar bentuknya beda, boleh, asal terlihat bagus dan lebih menarik. Jelas ya? Jelas ya? Jelas tidak? Sabrina jelas tidak? Jelas. Ya, oke. Terus lagi, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran yang mendapatkan perhatian dalam memilih bahan yaitu satu jenisnya. Kamu harus tahu jenisnya itu apa dulu, ya. Terus yang kedua bentuknya. Yang kalian akan bikin itu bentuknya seperti apa? Sudah harus ada rencana atau rancangan. Yang ketiga, teksturnya. Teksturnya itu mau halus atau mau kasar terserah kamu, bebas. Ya. Terus yang keempat, pewarnaan. Warna itu ada warna primer, sekunder, dan tersier. Masih ingat? Masih ingat warna primer, sekunder, dan tersier? Masih ya? Itu nanti kalau kamu pewarnaan, ya, misalnya mau dicat, boleh. Kamu milih aja warna-warna kesukaan kalian. Boleh melalui warna primer, sekunder, dan tersier. Terserah. Kalau tersier itu warna-warna primer atau warna sekunder dicampur jadi satu. Jelas ya? Contohnya warna coklat. Boleh. Terus contoh media atau bahannya. Yang pertama batu. Ya, batu itu ada batu mulia, berlian. Yang kemarin sudah Bu Eti tayangkan di video juga sudah ada ya. Sudah ada yang kemarin ya. Trikurniasih. Sudah ada kan kemarin? Ya. Terus batu akik kalian sudah pernah lihat? Logam. Logam itu ada emas, ada perak, ada monel, ada kuningan, dan aluminium. Besi juga bisa. Ya, itu adalah contoh media yang bisa kalian gunakan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan plastik. Kira-kira plastik di daerahnya kalian itu banyak nggak? Sampahnya banyak nggak? Banyak. Jelas banyak. Karena apa? Semakin tahun plastik itu jumlahnya semakin banyak. Sampah-sampah plastik yang menumpuk setiap tahunnya itu melonjak. Misalnya tahun ini 1 juta, tahun depannya 2 juta. Semakin tahun semakin banyak orang yang menggunakan plastik. Tapi semakin banyaknya plastik yang membuat bumi kita nggak sehat, jadi kita harus sadar diri untuk mengurangi plastik itu. Ya, kalau mau belanja ke pasar, ya kalian bawa tas sendiri dari rumah, tidak mengandalkan plastik dari penjualnya. Ya, plastik itu terdiri dari lembaran plastik dan limbah plastik. Lembaran plastik yang dimaksudkan di sini adalah plastik yang baru beli. Ya,
plastik yang baru beli. Limbah plastik adalah limbah yang sudah dibuang atau sampah yang sudah tidak digunakan. Berikutnya ada kayu. Kalian bisa nanti kombinasikan antara plastik dan kayu atau apapun itu yang tadi Bu Eti sampaikan. Ada batu, ada apa lagi? Logam, ya. Kalian bisa terapkan. Ini kayu. Kayu itu banyak sekali ya, ada kayu mahoni, kayu jati, kayu albasia. Tahu kayu albasia? Albasia sama dengan kalbi. Kalbi. Ini adalah contoh-contoh dari kayu jenisnya. Sekarang keramik. Ya, keramik itu asalnya dari mana keramik? Tanah liat. Dari tanah liat yang dibakar. Bakarnya itu bukan di api langsung, tetapi dia menggunakan oven atau oven kayu, oven keramik. Ya, oven keramik itu biasanya ukurannya itu besar, lebar, ya. Supaya apa? Benda-benda yang dibuat dari tanah liat yang mau dijadikan keramik itu harus melalui proses pembakaran. Ya. Kalau campurannya pas, ya, kalau campurannya pas, keramik itu tidak akan retak ketika dia dibakar. Tapi kalau campurannya ada yang kurang, keramik itu kalau dibakar dia itu akan pecah. Pernah melihat keramik yang baru beli tapi dia sudah retak? Pernah ya? Iya, karena mungkin campurannya atau ovennya terlalu panas. Atau campurannya kurang. Jadi dia itu mudah retak dan mudah pecah. Jelas ya? Keramik itu biasanya berasal dari tanah liat. Tanah liat itu ada dua. Yang pertama tanah liat yang sering kita jumpai yang warnanya coklat atau kuning. Yang kedua adalah tanah liat yang bentuknya warnanya putih. Ya, warna putih. Dia juga tanah liat, tetapi jenisnya berbeda. Ya, ada dua jenis. Yang pertama tanah liat yang pernah kalian lihat yang warnanya coklat. Kalian kan seringnya melihat yang warnanya coklat ya. Coklat apa putih? Coklat, ya. Karena ada dua jenis, itu coklat sama putih. Kalau yang dalamnya, misalnya kamu pergi ke Kelampok, ya, Kelampok di sana kan adalah tempat pembuatan keramik ya. Iya, di situ ada dua jenis. Yang pertama yang coklat, yang kedua mungkin putih atau kecoklatan. Atau mungkin mendekati ke abu-abuan. Ya. Tapi itu beda antara yang coklat sama yang warna lainnya. Ketahanannya juga berbeda ketika dia di oven. Ya, ketika di oven. Terus bahan baku keramik yang umum dipakai itu ada satu. Ini adalah nama-nama dari bahan baku keramik. Ya. Atau bisa buat campuran-campurannya. Yang pertama ada feldspar, balklai, kuarsa, dan kualin. Itu adalah nama-namanya. Terus jangan lupa, kalian itu kalau membuat keramik, sudah pernah praktek membuat keramik di SD? Biasanya kalau di SD itu membuat keramiknya, dia dari tanah liat, tetapi tidak di oven, cuma dijemur menggunakan sinar matahari. Tetapi itu kalau dijemur menggunakan sinar matahari, biasanya dia akan pecah kalau dibakar. Harusnya cuma diangin-anginkan saja. Kalian sudah pernah praktek membuat clay? Clay sudah pernah membuat? Clay sudah pernah membuat belum clay? Sudah. Sudah ya? Ya, itu juga kalau dipanaskan di matahari pasti dia akan retak. Tetapi kalau diangin-anginkan, ya,
diangin-anginkan saja. Kalau clay itu gampang berjamur. Ya. Kalau clay itu biasanya biar tidak berjamur, yaitu dianginkan dan dipanaskan tetapi tidak ke matahari langsung. Jelas ya? Ya, itu kalau clay. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristalnya, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Tadi sudah Bu Eti bilang, kalau antara warna yang coklat dan warna putih mungkin agak keabu-abuan, itu kandungan mineral bawah tanahnya itu berbeda. Ya, jadi bagaimana caranya kita itu mensiasatinya supaya itu tidak pecah. Ini contoh keramik. Terus berikutnya, di daerah kalian, ya, mungkin di rumah kalian, ibu kalian punya jenis keramik nggak? Punya nggak? Tapi bukan keramik lantai. Punya nggak? Kalau souvenir biasanya kan ada itu asbak. Terus apa lagi? Banyak ya? Iya, kamu harus tahu, oh ya ini yang bahannya coklat, ini yang bahannya putih. Kalian harus bisa membedakan. Terus berikutnya, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Alat kerajinan batu. 1, batu itu harus dipecah dulu kalau mau dijadikan kerajinan. Yang kedua, penghalus batu. Penghalus batu, kalau kalian nggak punya, kalian boleh manual dengan cara digosok-gosokkan ke batu yang lain. Atau diamplas, boleh. Yang ketiga, wadah air pahat. Ini contohnya batu. Bisanya kayak gini kan dia karena dipecah dulu dan dihaluskan kan? Iya kan? Iya. Terus berikutnya, ini adalah penghalus batu. Ini manualnya. Manual tapi menggunakan tenaga apa ya ini? Ini kan amplas juga, tapi dia yang muter sendiri. Terus teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda. Tahu gerinda? Yang bunyinya ngeng-ngeng, kayak motor bodol itu loh, ngeng-ngeng. Itu adalah gerinda. Bahan dan alat kerajinan batu. 1. Bahan utamanya yang harus digunakan yaitu batu. Karena membuat kerajinan batu, jadi bahan yang utama yaitu batunya ya. Maka batu harus mendominasi dari produk itu sendiri. Ya, kalau kerajinan batu, ya jelas batunya yang lebih banyak daripada campuran bahan lainnya. Jelas ya? Jelas ya? Besok tugasnya kamu itu dikasih nama. Ya, tugasnya kamu itu dikasih nama, itu kerajinan apa? Fungsinya buat apa? Ya, tulis dulu kalau nggak jelas. Yang pertama, kasih nama itu kerajinan apa? Fungsinya buat apa? Hias atau pakai? Ya, harus dikasih identitas supaya nanti Bu Eti tinggal menilainya itu mudah. Alatnya jangan lupa di foto juga. Ya. Sudah jelas ya itu ya untuk tugasnya ya. Ini alat kerajinan batu, alatnya pahat. Kalian tahu alat pahat? Kalau belum pernah melihat, kalian boleh lihat nanti di internet, ya. Karena Bu Eti di sini tidak menampilkan alat pahat itu apa aja. Tapi yang jelas kalau alat pahat itu ada pentungannya atau alat untuk menotoknya. Ya.
seperti mirip dengan tatah. Yang kedua gerinda. Yang ketiga mesin pemotong batu. Ini gerinda, yang belum pernah melihat gerinda. Kalau di daerah-daerah kayak punya Bu Eti itu, gerinda itu namanya gerinda. Tapi yang benar adalah gerindra. Ya, ini alat pahatnya, ini totoknya. Ya. Tapi kalau yang untuk mengukir dan untuk memahat batu pasti lebih tebal yang alat untuk apa? Memahat batu. Kalau kayu kan masih ada empuk-empuknya ya. Kalau batu itu kan susah sekali ya. Ya itu. Ini adalah mesin pemotong batu. Dilihat, yang pertama ada gerinda, yang kedua ada alat pahatnya, yang ketiga ada mesin pemotong batu itu seperti itu bentuknya. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Itu. Yang pertama ini, gambar apa itu batu dengan apa? Batu dengan apa itu? Dengan logam ya, boleh logam. Logam itu tadi jenisnya banyak, ada emas, ada perak. Ya kan? Ya kan? Nah, ini juga batu dan boleh emas, boleh perak. Yang kedua, ini apa ini yang kedua yang gambar kuda? Batu dan kayu. Boleh kalian ganti, ini kan yang kuda ini biasanya dari batunya, ya, dari batunya. Kalau yang buat tatakan itu biasanya dari kayu. Tapi kalau kalian mau ganti, ini kayunya dan ini batunya juga boleh. Kudanya dari kayu, batunya untuk alas, boleh. Tapi kalau yang punya alat pahat, biasanya itu kudanya dari batu dan alasnya dari kayu. Jelas ya? Yang kedua, sama ini. Ini logam dengan kayu. Keris biasanya kan logam dengan kayu ya, keris ya. Ya, keris itu logam dengan kayu. Terus ini apa? Ini emas. Kalau di India itu suka pakai gelang yang seperti ini. Kalau di Indonesia suka gelang pakai kayak gini enggak? Terlalu besar ya. Nanti kalau gerak tangannya susah ya, keberatan ya. Ini paling yang pojok sini, inilah yang orang Indonesia pasti suka. Yang ketiga, ini yang di buku paket. Ada logam dengan kain, boleh. Ada logam dengan rotan, boleh. Ada logam dengan kayu, juga boleh. Jelas ya? Jelas ya untuk tugas kalian ya? Bu Eti kasih waktu 1 minggu untuk pengerjaannya, untuk nilai yang maksimal. Jangan lupa dikasih identitas, yang kayak tadi Bu Eti ngomong, namanya apa, nama itu dari diri kamu sendiri loh ya. Bukan dari yang sudah ada loh ya. Ya, jelas ya? Jelas ya untuk tugasnya ya? Mengirimnya ke nomor yang ada di grup Mapel. Selain itu tidak boleh. Jelas ya? Oke? Ya, sekian dari Bu Eti. Kalau belum jelas kalian boleh tanya ke teman kalian dulu. Kalau memang teman kalian tidak mudeng, boleh kalian tanya langsung ke Bu Eti. Nomornya yang ada di grup Mapel. Oke ya? Ya, tetap jaga kesehatan, jangan pergi ke mana-mana dulu. Ya, jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu, supaya imun kita lebih bagus lagi. Kita happy. Ya, sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke. Terima kasih ya. Masih di sana.